Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mojpami Parija. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan alam semesta. Yang pertama adalah pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia dan merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta ini. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan tidak luput dari teori tentang spesies baru yang berasal dari spesies lain yang telah ada sebelumnya melalui proses evolusi. Teori evolusi ini diperkenalkan oleh Darwin pada abad ke-19. Darwin mengemukakan teori mengenai asal-usul spesies melalui sarana seleksi alam atau bertahannya ras-ras yang beruntung dalam mempertahankan dan memperjuangkan kehidupannya. Evolusi manusia menurut ahli paleontologi dapat dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkah evolusinya, yaitu yang pertama, tingkat pramanusia yang fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus. Selanjutnya yang kedua, tingkat manusia kera yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus. Yang ketiga yaitu manusia purba. Nah, di sini tahapnya lebih dekat kepada manusia modern karena sudah digolongkan genus yang sama, yaitu Homo, walaupun spesiesnya dibedakan. Fosil jenis ini ditemukan di Neander, karena itu disebut Neanderthalensis, dan kerabatnya ditemukan di Solo, yaitu Homo soloensis. Dan yang terakhir yaitu manusia modern atau Homo sapien, yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Selanjutnya yaitu mencari makna manusia yang dilakukan melalui ilmu pengetahuan. Para ahli berusaha mendefinisikannya sesuai dengan bidang kajian ilmu yang digelutinya. Mendiskusikan tentang manusia dalam ilmu pengetahuan sangat tergantung pada metodologi yang digunakan terhadap filosofi yang menjadi landasannya. Ada yang pertama yaitu teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo volens, yaitu makhluk yang berkeinginan. Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis, psikologis, dan sosial. Di dalam diri manusia terdapat unsur animal, rasional, dan moral. Yang kedua ada teori behaviorisme, menyebut manusia sebagai homo mechanicus, yaitu manusia mesin. Teori ini menganalisis perilaku yang tampak saja, yang diukur, dilukiskan, dan diramal. Segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai hasil pembelajaran terhadap lingkungannya. Yang ketiga yaitu teori kognitif, menyebutkan manusia adalah homo sapien, yaitu manusia berpikir. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungannya, tetapi berusaha memahami lingkungannya. Berpikir, memutuskan, menyatakan, memahami adalah fakta kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah teori humanisme, menyebut manusia adalah homo ludens, yaitu manusia yang bermain. Maksud dari manusia bermain itu manusia yang berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, mengaktualisasikan diri, eksistensi manusia yang positif dan menentukannya seperti cinta, kreativitas, nilai, makna, dan pertumbuhan pribadi. Yang kedua yaitu ada eksistensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifah di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi, yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta, langit, dan bumi.
Manusia dibekali dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. Kemajuan manusia dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan, yang kemudian bergerak ke arah kekuatan, tetapi hal itu tidak menghapuskan kegelisahan. Kecuali manusia dekat dengan Tuhan dan mengingatnya. Kapasitas manusia tidak terbatas, baik dalam kemampuan belajar maupun dalam menerapkan ilmu. Manusia mempunyai keluhuran dan martabat naluriah. Motivasi dan pendorong manusia dalam banyak hal tidak bersifat kebendaan. Manusia dapat secara leluasa memanfaatkan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada dirinya. Namun pada saat yang sama, manusia harus menunaikan kewajiban kepada Tuhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan atau wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam semesta. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Agar manusia bisa menjalankan kekhalifahannya dengan baik, Allah telah mengajarkan kepadanya kebenaran dalam segala ciptaannya. Dan melalui pemahaman serta penguasaan terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam ciptaannya, manusia biasanya menyusun konsep-konsep serta melakukan rekayasa membentuk wujud baru dalam alam kebudayaan. Seorang wakil yang melanggar batas ketentuannya adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan peranannya serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilinya. Oleh karena itu, ia dimintai pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangannya di hadapan yang diwakilinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 39, yaitu makna yang esensial dari kata abdun, yaitu hamba, adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Dua peran yang dipegang manusia di muka bumi sebagai khalifah dan abdun merupakan keterpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang syarat dengan kreativitas dan amaliyah yang selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Yang keempat adalah alam semesta. Segala sesuatu yang ada di diri manusia dan di luar dirinya atau tanpa batas yang merupakan satuan-kesatuan, sistem yang unik dan misterius, langit dan bumi dengan segala isinya dan peristiwa yang terkandung di dalamnya, itu adalah alam semesta. Yang pertama, manusia dan alam semesta. Hubungan historis manusia menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab yang ada di alam ini. Dengan sendirinya timbul rasa kagum, takut, dan heran pada diri manusia itu sendiri. Secara historis, asal-usul manusia dikaitkan dengan keberadaan alam semesta yang merupakan topik menarik. Kapankah manusia pertama kali hadir di muka bumi? Makhluk apakah yang menjadi nenek moyang manusia? Yang kedua ada manusia dan alam semesta, yaitu hubungan fungsional. Proses penciptaan manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran, maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pengetahuan mengenai alam akan menambah kekuatan manusia mengatasi alam. Kemajuan pengetahuan terhadap alam dan teknologi yang diterapkan menempatkan alam dalam posisi sebagai sumber kehidupan yang tiada batas. Yang kelima yaitu istilah manusia dalam Al-Quran. Istilah manusia dalam Al-Quran ini ada beberapa macam, yaitu pertama, penyebutan nama, kedua,
aspek historis penciptaan. Ketiga, komponen biologis. Keempat, reproduksi. Kelima, ruh dan nafs. Dan keenam yaitu kolbu dan nafsu. Dan yang terakhir yaitu keenam, karakteristik manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya di alam semesta ini. Ia memiliki karakter yang khas dibandingkan makhluk lain. Di antaranya karakteristik manusia adalah: yang pertama, aspek kreasi apapun yang ada di tubuh manusia sudah dirakit dalam suatu tatanan yang terbaik dan sempurna. Hal ini boleh dibandingkan dengan makhluk lain dalam aspek penciptaannya. Dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk." At-Tin ayat 4. Yang kedua yaitu aspek ilmu. Hanya manusia yang mempunyai kesempatan memahami. Hewan hanya sebatas pada naluri dasar yang tidak bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pengajaran. Manusia menciptakan kebudayaan dan peradaban yang terus-menerus sesuai perkembangannya. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda keseluruhannya. Al-Baqarah ayat 31. Yang ketiga yaitu aspek kehendak. Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidup. Makhluk lain hidup dalam suatu pola yang telah baku dan tak akan berubah. Sesungguhnya kami telah menunjukkan manusia jalan yang lurus. Ada yang syukur, ada pula yang kufur. Surah Al-Insan ayat 3. Dan yang terakhir yaitu pengarahan akhlak. Manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah perilaku karena lingkungannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.